nama saya Wisnu Ramadan, saya dari kelas 11 IPA 2. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sistem reproduksi pria pada manusia. Guru bidang studi saya adalah Ibu Rija Elvia, atau yang biasa kita kenal sebagai Ibu Cica. Simak videonya ya. Alat reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua, yakni bagian luar atau eksternal dan bagian dalam atau internal. Eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Skrotum adalah bagian kulit terluar dari testis. Sedangkan internal terdiri dari testis. Testis adalah suatu tempat pembentukannya sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran pipa untuk menyalurkan sperma. Kemudian ada vascula seminalis. Ini adalah salah satu kelenjar reproduksi laki-laki bagian dalam. Kemudian ada kantong kemih. Terus ada kelenjar prostat. Kemudian ada epidermis. Nah, alat-alat inilah yang nanti akan kita bahas dan ada gangguannya sehingga kita mengerti secara keseluruhan sebenarnya alat reproduksi itu seperti apa, jenis-jenis gangguannya yang sering kita jumpa, tapi kita tidak tahu sebenarnya letaknya dari mana. Ini adalah penampang dari depan organ-organ yang saya sebutkan tadi, yaitu penis. Ini adalah bagian luar, sedangkan ini adalah testis bagian dalam. Nah, ketika sperma yang diproduksi di dalam testis, dia akan berkumpul di epididermis, kemudian akan disalurkan melalui vas deferens dan kemudian akan ketemu di suatu titik pertemuan. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan antara sperma dan cairan kelenjar yang diproduksi oleh kelenjar vesicula seminalis dan cairan kelenjar prostat. Kemudian dikeluarkan melalui saluran uretra. Jadi, saluran uretra adalah saluran air kencing sekaligus saluran sperma. Inilah yang menyebabkan alat reproduksi pria itu satu alat untuk keluar bersama-sama dengan sistem urinaria. Penis adalah organ eksternal pria yang bisa dipegang dari luar, dan ini adalah penampang melintang atau dari samping. Sedangkan penampang ketika dipotong terdiri dari ada 3 bagian besar yang sangat mempengaruhi pada proses ereksi, yaitu corpus cavernosa, corpus cavernosum, dan corpus spongiosum. Nah, ketika ereksi terjadi, maka corpus cavernosa ini penuh dengan aliran darah sehingga terjadi ereksi, maka terjadi proses pembesaran penis. Penis lebih besar menjadi 2 kali lipat, kemudian memanjang dan terasa hangat karena memang di sana terkumpul cairan darah yang memenuhi corpus cavernosum. Berikutnya adalah testis. Testis yang normal itu terdiri dari sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang letaknya di samping penis. Kemudian testis ini merupakan pabrik pembentuknya sperma. Sperma dibentuk di dalam testis sampai matang. Kemudian untuk ejakulasi akan disalurkan melalui epididermis, kemudian melalui vas deferens. Organ ini sangat penting karena lokasi atau posisinya yang ada di antara penis dan ada di antara kedua kaki, sehingga sangat mempengaruhi oleh aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
reproduksi sperma itu juga sangat dipengaruhi oleh benda-benda yang di sekitar testis. Misalnya, laptop. Yang terlalu sering bermain laptop di pangku. Kemudian naik motor contohnya lagi. Dalam kondisi panas dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi produksi sperma. Hal-hal seperti inilah secara tidak sadar sebenarnya menyebabkan hal yang sangat fatal. Berikutnya adalah kelenjar vesicula seminalis dan prostat. Kelenjar vesicula seminalis ini memberi volume cairan sperma itu sebanyak 60%. Hal ini akan bersama-sama keluar bersama sperma atau yang biasa disebut juga dengan cairan air mani. Kemudian bersama-sama cairan yang diproduksi oleh prostat yang berwarna putih seperti susu, mereka akan bersama-sama keluar ketika ejakulasi. Aktivitas seksual pria itu terdiri dari ereksi. Ereksi adalah proses biologis pada alat kelamin pria ketika mendapat rangsangan tertentu, atau normal sekali ereksi terjadi pada pagi hari. Kemudian yang kedua, ejakulasi. Ejakulasi adalah keluarnya cairan sperma. Nah, ketika ereksi dan ejakulasi terjadi, maka organ-organ yang terlibat antara lain otak, hormon, jaringan otot, saraf, dan darah. Gangguan reproduksi. Pertama, impotensi atau tidak bisa ereksi. Lemah dan tidak bisa tahan lama. Ejakulasi dini, terlalu cepat ejakulasi. Infertilitas atau kemandulan atau tidak subur, tidak mampu menghasilkan keturunan. Penyebabnya, yang pertama dari fisik, efek samping dari obat-obatan, kemudian minuman alkohol, narkoba, penyakit kronis atau DM, radiasi, infeksi, saluran sperma tersumbat, gangguan hormon, penyempitan pembuluh darah pada penis, varikokel, obesitas, bahan-bahan kimia, suhu panas, kekurangan nutrisi, produksi sperma tidak optimal. Kemudian dari psikologis, stres, depresi, gangguan hubungan dengan pasangan, kerjaan. Nah, solusinya yang pertama cari penyebab, yang kedua ubah gaya hidup, ketiga konseling, keempat olahraga, kelima penuhi nutrisi, dan kelima jika berkaitan dengan kelainan fisik konsultasi dengan dokter ahli. Nah, baiklah. Dan guru bidang studi